Bait ini bicara tentang khususiyah, kehususan yang diberikan pada kita sebagai manusia. Terkadang kita mendapatkan kekhususan, bahasa lainnya karomah. Nah, para arif billah mengibaratkan kekhususan dengan sinar matahari yang tidak terbit selamanya. Matahari itu terbit di siang hari dan tenggelam di malam hari. Nah, begitu pula dengan sifat-sifat Allah yang diberikan pada kita, cahaya Allah yang diturunkan pada kita. Ketika kita mendapatkan cahaya Allah, maka kita merasa kekuatan itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang kita pun menjadi manusia yang ego ketika dicabut kekhususan tersebut atau karomah tersebut. Jadi kalau lagi ada manusia yang sedang egois, sedang penuh dengan amarah, sedang hubbud dunia, itu tanda dia sedang dicabut karomahnya dari Allah. Lalu apakah manusia seperti itu akan kembali mendapatkannya? Bisa jadi dapat kembali. Ya, seperti matahari tadi, dia bisa tenggelam dan dia bisa juga terbit. Oke, inilah yang membedakan antara nabi dan wali. Kalau para nabi dan rasul, mereka orang yang maksum. Secara absolut, mutlak, mereka terjaga dari dosa. Kalau para aulia, mereka hanya memiliki sifat mahfud. Jadi tidak absolut. Bisa jadi para aulia tersebut melakukan kesalahan. Namun bedanya, para aulia dan orang awam, ketika mereka, para aulia, melakukan kesalahan, itu cepat sekali mendapatkan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tinggal ukur aja. Kita ada di level mana? Di level para wali atau di level orang-orang awam saja? Seandainya kita sedang melakukan kemaksiatan, lagi gelap hati kita dengan urusan-urusan duniawi, lupa pada Allah Ta'ala, lalu kita tuh susah sekali untuk angkat dari tempat itu. Mencek Sundana tema hese hanjat tina susukan. Nah, itu tandanya kita masih termasuk orang-orang yang awam. Karena menjadi wali itu ada caranya. Menjadi wali ada caranya. Tidak serta-merta. Namun nanti juga ada kelompok wali yang memang Allah, ada kelompok manusia yang memang langsung diangkat oleh Allah menjadi para wali. Cuman kan kita dianjurkan oleh Allah, jika ingin menjadi para wali dan jadi kekasih Allah, ikuti tahapan-tahapan untuk menuju kewalian tersebut. Jadi jangan menunggu, nanti sajalah, siapa tahu saya yang menjadi orang yang terpilih untuk langsung menjadi wali Allah. Nah, jadi kembali lagi, kalau seandainya kita orang yang susah sekali untuk bertobat, maka kita termasuk orang-orang yang awam. Itu bedanya para wali dengan orang yang awam. Jadi ada beda wali dengan nabi, ada beda wali dengan orang-orang awam. Pertanyaannya, kenapa kok dibedakan antara wali dengan para nabi dan rasul? Karena para nabi dan rasul itu adalah manusia khusus yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Makanya diberi sifat maksum. Jika tidak diberi sifat maksum, dikhawatirkan jadi tidak murni lagi. Piraku ayah nabi pohoan, piraku ayah nabi koret, piraku ayah nabi tukang tipu. Jadi itu alasan kenapa Allah memberikan sifat maksum kepada para nabi dan rasul. Nah, kalau para wali, karena mereka bukan manusia yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan pada umat, hanya menjadi pewaris
alias penerus para nabi dan rasul, maka kesempatan membuat kesalahan itu sangat besar. Jadi kalau seandainya ada orang sudah dianggap sebagai wali, lalu melakukan kesalahan, jangan ikut-ikutan menghujat. Karena itu tadi prinsipnya. Nah ini pentingnya kita ngerti tentang pemahaman wali dan nabi dan rasul. Jadi kalau ada wali, katanya wali, kok berbuat salah. Nah, sekarang ini tuh kan kita banyak terpengaruhi oleh AI ya. Ada orang misalnya sudah dianggap sebagai wali, sudah dianggap sebagai kekasih Allah, orang yang mulia di hadapan Allah. Lalu dibuatlah oleh Allah dia bersalah. Nah, kesalahan yang dibuat oleh seorang wali tersebut digoreng ulang oleh siapa? Manusia. Dibikin AI. Sekarang kan susah bedain antara AI dan orisinil ya. Susah. Makanya jangan terlalu percaya. Kalau kita sebagai kaum intelektual langsung percaya dengan informasi yang ada di media saat ini, nah itu nggak ada bedanya sama ibu-ibu yang suka ke pasar tuh tiap hari. Sekarang ibu-ibu di pasar itu ngomonginnya tentang si anu. Nah dia lihatnya dari mana? Lihatnya dari informasi media. Makanya kita harus cerdas memilih berita. Dan apa untungnya sih ketika kita membicarakan kesalahan, membicarakan hal-hal yang besar gitu kan. Padahal hal tersebut tidak membuat kita menjadi berubah, menjadi kaya atau menjadi sehat dan lain sebagainya. Mending silent. Mending gak usah banyak omong. Kita serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Ya karena itu. Jadi seakan-akan AI itu menjadi utusan setan ya. Untuk mengganggu manusia. Ya, makanya kalau yang ujian pakai AI berarti baladna juri gitu deh. Pokoknya gini deh. Pokoknya hati-hati dengan informasi yang ada. Karena dengan teknologi yang sekarang ini, itu kita gampang sekali menghujat kan. Orang yang tadinya di hadapan kita itu baik, mulia, tiba-tiba seliuran berita di TikTok, di Instagram, padahal dia ahli ibadah, lalu tiba-tiba kita hanya menjudge-nya dengan lahiriah kita saja, karena banyaknya berita. Sudah diatur oleh pemerintah tentang berita hoak, tetap aja. Makanya kita sebagai kaum intelektual harus apa? Harus hati-hati. Oke ya. Jadi bahwa wali itu bisa saja terpeleset melakukan kesalahan dan dosa. Cuman Allah akan segera menyadarkan dan membimbingnya untuk bertaubat. Oke. Lalu kalau seandainya ada pertanyaan, bukankah Nabi dan Rasul pun itu manusia biasa? Gitu kan? Kan sama-sama dari jasad. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Kahfi, ayat 110? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bukannya di situ ada innama ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa seperti kalian. Nah, ayat ini tidak sedang membicarakan tentang sifat yang ada pada diri manusia. Lihat ayat ke depannya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ayat ini membicarakan tentang hei umat, gitu kan? Hei umat, bahwa untuk sampai kepada Allah itu, untuk wusul kepada Allah, untuk ma'rifat kepada Allah itu tidak dikhususkan untuk para nabi dan rasul, tapi untuk kalian juga sama, karena kalian dan aku secara basyariah itu sama. Oke, ya. Jadi ayat ini membicarakan tentang apa? Tentang tujuan.
tentang tujuan bahwa manusia siapapun dia, Nabi dan Rasul, punya hak dan kesempatan yang sama untuk bisa liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita ingin seperti Nabi dan Rasul yang secara de facto-nya mereka manusia biasa seperti kita? Ya, makanya di sini Allah mengutus setelah para tabi'in itu ada yang namanya ulama. Setelah para nabi itu ada yang namanya ulama. Ada sahabat, ada tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, itu ulama. Nah, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah mereka-mereka para pewaris Nabi yang memiliki metode khusus untuk segera sampai wusul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada metode thariqahnya, ada metode ma'rifatnya, itu. Makanya kita harus masuk. Entah itu pakai metode thariqah atau metode ma'rifat, agar supaya kita cepat apa? Wusul, cepat sampai hati ini pada Allah Ta'ala. Mana mungkin kita bisa mendapatkan surganya Allah, firdausnya Allah, menyatu dengan Allah di akhirat nanti, kalau seandainya di dunia kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara cepatnya cuma itu. Wah, males Pak katanya, ikut talqin, udah. Silahkan kata Allah. Gak mau kayak gitu juga mangga, cari dunia semaumu mangga. Mau sampai kapan kita ngurusin dunia ini? Mau sampai kapan ngurusin keluarga aja? Mau sampai kapan ngurusin anak aja? Mau sampai kapan ngurusin karir aja? Padahal perintah dari Allah itu apa? Liya'rifuni, untuk mengenalku. Jadi hati-hati nih. Makanya Bapak mengharapkan pada semua yang ada di sini itu, mumpung masih muda, jangan ikut-ikutan orang yang tidak yakin dengan jalan thariqah. Karena tujuan kita adalah kembali kepada Allah dengan sempurna. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu ghaniyul wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir dan Dia Allah Tuhan yang maha kaya dan maha terpuji. Itu menunjukkan bahwa kita ini butuh sama siapa? Allah. Memang di surat lain, fa'bud ma syi'tum min dunihi. Silahkan kalian sembah yang lain selain aku, mangga, silahkan. Karena Allah mah nggak peduli kita mau musyrik atau tidak, kita mau taat atau tidak, terserah. Karena apa tadi? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang anti tasawuf. Jangan ikut-ikutan sama orang yang anti thariqah. Maunya hanya secara logika saja. Kalau nggak kerja, kalau nggak dibayar nggak mau kerja. Hal model kayak gitu dibawa ke kehidupan ibadah. Kalau nggak ada pahalanya nggak mau ibadah, kan jadi bahaya. Ya, jadi ayat tadi fa'budu ma syi'tum min dunihi, silahkan kata Allah. Mau sembah siapapun silahkan, tapi ingat mau sampai kapan? Dunia ini akan berhenti suatu saat nanti. Matahari akan terbit dari sebelah barat suatu saat nanti. Dan dunia ini pasti akan hancur. Karir juga sama. Jadi bos paling jadi sampai umur berapa sih? Uang sebanyak mungkin, sebanyak apapun, habis gak? Habis. Kecerdasan juga sama, kepintaran juga sama. Pasti akan terlampaui oleh yang lain. Makanya gini ya, kalau Bapak tuh gini. Bapak tuh ingin kalian tuh lebih hebat dari Bapak, lebih pintar, lebih cerdas. Bukan berarti Bapak pintar dan cerdas. Pokoknya harus lebih dari apa yang terjadi saat ini. Karena apa?
Bapak tuh pengen dapat syafaat dari kalian. Suatu saat nanti, misal ditanya hisaban, lalu tiba-tiba tak bisa jawab gitu dengan hisaban tersebut seperti pertanyaan kemarin marrobuka. Jatuh tamat ya ngaji alfiyahna guruna, tetamat ngaji imriti guruna. Kita punya murid ternyata lebih hebat dari gurunya. Datang dia tuh nolongin kita. Maka jadilah manusia-manusia yang nanti bisa menggantikan orang tua kalian lebih hebat dari orang tua kalian saat ini. Terutama dalam urusan ilmu. Setelah dari sini ngaji ke tempat lain, silahkan. Harus lebih hebat dari yang sekarang. Makanya aneh ketika ada kiai, ada ustadz nggak mau disaingi sama muridnya. Aneh. Dalam urusan ilmu. Bukannya mendorong, selalu ada bahasa mau dibikin kabeh ku aing ilmuna cenah ge bisa ngaluwihan aing. Kana kitu eta teh. Boloon da kitu kitu eta. Disangkana meureunnya tidak saling menolong. Kita akan saling menolong suatu saat nanti. Makanya setelah dari al-musyahadah, cari ilmu-ilmu yang lain di luar sana dan perkuat ilmu tentang ketuhanan. Oleh karena itu Bapak nggak pernah bosan, ayo cari guru mursyid, ayo bertorikoh. Karena hanya dengan cara itu, metode torikoh, metode ma'rifat, kita semua bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.